merdeka. Jumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro dan hari ini kami kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah putri dari pahlawan revolusi, politisi, petani, dan sekarang hari ini jadi YouTuber. Penulis dan YouTuber pada akhirnya. Hadir bersama kita Ibu Amelia Ahmad Yani. Selamat datang Ibu Amel. Saya panggil Ibu Amel. Ya boleh Mas Arto. Mas Arto, Duit artinya. Mas Duit ya. Bu Amel, terima kasih datang di program ini. Ini adalah program yang selalu ingin mengangkat narasi kebaikan tentang Indonesia, membangun semangat agar kita mencintai Indonesia, dan kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan banyak hal-hal penting yang harus disadari dan dipahami oleh banyak orang. Sebelum kita masuk ke hal itu, belum banyak yang tahu kalau Bu Amel sebenarnya adalah seorang duta besar untuk baru pulang tahun 2020 ya. 2020 dan menulis buku. Ya. Dan saya sangat terinspirasi ketika salah satu poin yang paling penting adalah ikatan emosional yang dibangun antara Bu Amel dengan masyarakat yang ada di sana, dan ternyata itu mengobati luka batin, salah satu bagian terpenting dalam proses itu. Bisa cerita sedikit nggak sih Bu soal itu? Iya, soal luka batin ya, yang tentang Bosnia. Ya, saya menjadi duta besar di Bosnia itu tahun 2016 sampai 2020. Tadinya saya nggak tahu Bosnia itu di mana gitu ya. Saya cari di browsing terus ya. Kok ini isinya cuma perang aja. Perang Bosnia yang sangat menyakitkan 92 sampai 95. Saya melihat pertikaian itu sama dengan tahun 65 kita yang susah sekali sembuh ya untuk bisa bersama itu ya. Dan sehingga kalau karena saya Muslim dengan mereka juga Muslim, saya diterima sekali oleh masyarakat ya. Saya seperti kenalan sama teman-teman Indonesia saja. Mereka sangat hangat ya. Dan saya selalu ke desa-desa karena mereka itu setiap keluarga punya lahan yang luas. Dia bisa menanam tomat, kentang, wortel, buah-buahan. Setiap rumah punya itu sehingga kebutuhan rumah tangga itu tercukupi. Weekend itu hari Sabtu Minggu saya jalan-jalan di gunung-gunung itu. Saya melihat indahnya negara kalau dipelihara hutannya gitu loh. Saya ingin Indonesia juga harus bisa memelihara hutan karena hutan memberi kehidupan ya kepada masyarakat kita. Air, oksigen itu semua kan dari pohon-pohonnya, dari hutan. Artinya relasi-relasi yang secara tidak sengaja dibangun itu juga sebenarnya bagian dari proses terapi healing kali gitu ya. Iya, in a way sebenarnya saya juga menghealing mereka. Karena saya juga selalu menceritakan apa yang terjadi di Indonesia tahun 65 itu hampir sama, dan itu kami sharing dengan mereka. Dan saya nggak tahu bagaimana, tapi dari mulai presiden yang paling tertinggi sampai supir saya yang itu cinta sekali ya sama Indonesia ya, karena saya menjual Indonesia itu melalui ini loh Mas. Kalau saya bikin resepsi diplomatik itu the power of nasi tumpeng, itu kekuatan sebuah nasi tumpeng itu di mana. Jadi saya selalu pidato dulu ya, saya sampaikan dulu itu kerucut itu simbol dari persembahan kita pada Yang Maha Kuasa. Lalu ini adalah etnisnya, ubur rampenya gitu ya. Mereka itu antre. Kalau kemudian kita melihat proses bagaimana luka batin itu terjadi, tentu mungkin sama kali ya dengan satu bagian yang memang jangan dihindari, berproseslah terus. Di satu titik mereka akan pelan-pelan semakin, meskipun nggak mungkin bisa dilupakan, tapi nggak bisa. Saya pernah bersama-sama teman-teman di forum silaturahmi anak bangsa untuk menghimpun ya, untuk saling memaafkan tapi tidak melupakan. Tidak mudah, sangat sulit. Saya juga baru tahu kalau Bu Amel ternyata dari Magelang. Saya juga dari Magelang. Jadi saya lahir di Magelang tapi zaman revolusi. Jadi di mana itu saya nggak tahu ya. Ibu saya bilangnya di pengungsian ya. Ya, dan beberapa waktu yang lalu kan saya main ke Museum Jenderal Sudirman ya. Ayah rumah dinas. Iya. Rumah dinas. Iya, dulu waktu kecil sering nginep situ saya sama Bapak. Badaan dan Jenderal Sudirman juga kalau nggak salah ikut peta juga ya. Iya, kalau Pak Dirman kan guru ya, seorang guru. Kalau Bapak saya kan memang prajurit ya. Jadi dia dulu lahirnya di pabrik gula punya orang Belanda. Terus
dididik sama Belanda. Jadi bapak saya itu kan orangnya ganteng ya. Masih kecil udah cakep banget gitu. Jadi si orang Belanda ini senang sekali sama ayah saya, di sekolah kan sekolah Belanda gitu loh. Jadi bahasa Belandanya emang sangat halus. Kayak kita ngomong kromo inggil gitu. Ini Belandanya Belanda yang kromo gitu ya. Beliau sudah seperti orang barat ya, in a way dalam pendidikannya gitu ya. Sampai akhirnya Jepang masuk, beliau masuk ke pembela tanah air peta itu, Shodancho. Sebagai peta pun beliau pandai main samurai itu apa? Kendo. Kendo katanya. Olahraganya jago, memang badannya atletis ya. Jadi begitu. Berarti sebenarnya karir militernya lebih berproses, lebih lengkap dari Jenderal Sudirman ya? Mungkin. Saya nggak bisa bilang sekarang ya, tapi memang Pak Dirman tuh punya karakter sendiri ya, seorang guru yang lahir memang sebagai seorang panglima besar. Dan waktu beliau wafat itu, Pak Yani yang masih mayor, bapak saya yang bawa jenazahnya ke Jogja gitu. Kan bapak saya terus tahun 54 ya, bapak saya ke Amerika ya untuk sesko, Amerika Serikat dan ke Inggris selama 1,5 tahun ya pergi. Sampai adik saya lupa, waktu bapak saya pulang kan putih bersih gitu ya. Adik saya manggilnya Om. Padahal itu bapak kita. Manggilnya Om lagi. Nah, belum lama ini Bu Amel menjadi seorang YouTuber. Konten pertamanya adalah catatan, saya buka semua. Betul, catatan ayah saya, bapak ya. Dan saya merasa itu seperti absolut. Inilah yang benar, udah nggak ada pilihan lain gitu. Bagi saya iya. Boleh diceritakan? Bagi saya itu adalah kebenaran yang hakiki ya, karena tanpa itu orang akan terus mencari-cari berbagai isu, ada CIA lah, ada ini. Tapi saya bilang 1 Oktober tahun 60 yang terjadi, apa ada orang bule yang ikut, ada tentara, kan nggak ada. Ada isu tentang Dewan Jenderal, ada isu tentang dokumen Gilchrist yang Our Local Army Friends. Itulah yang memojokkan Angkatan Darat yang dipimpin oleh ayah saya waktu itu, Pak Yani kan Menteri Panglima Angkatan Darat. Betul. Ya. Karena rame itu lalu simpang siur, semua ahli sejarah bicara. Lalu saya keluarkanlah tulisan ayah saya ya. Jadi catatan sakti. Jadi kayak notulensi rapat Dewan Jenderal ini dipimpin oleh Pak Gatot Subroto, Letnan Jenderal, sama Pak Jati Kusuma. Bapak saya masih Brigjen. Beliau lah yang sebagai notulensi. Acaranya itu kenaikan pangkat dari kolonel ke Brigjen ya. Dan saya nggak usah bicara semua, tapi yang sangat menarik bagi saya di sini adalah ini catatannya. Ya, ini tulisan ini buku bapak asli saya. Ya. Wow. Tulisannya Dewan General ya. Jadi General. Ini kan kenaikan general kata bapak saya, ini semua. Jadi di sini ada beberapa kolonel yang diangkat tapi dinilai oleh Pak Gatot Subroto ya. Ini Ibnu Sutowo, lalu Kartakusuma, semua dinilai ini, Kertarto, Jamin Ginting. Nah, ada satu Mas, ini yang namanya Latif. Beliau ini tidak disetujui oleh Pak Gatot Subroto. Karena tidak disetujui, mungkin dia marah ya, kok Pak Yani nggak bantu saya, mungkin. Lalu kata-kata Dewan Jenderal ini dipakai sebagai propaganda dengan Politbiro Komite Sentral PKI, dijadikan propaganda sebagai jenderal-jenderal yang tidak loyal kepada Bung Karno dan akan menyingkirkan presiden gitu ya. Itulah. Dan ini sebenarnya hanya ini kenaikan pangkat, banyaklah itu cerita tentang itu. Tapi saya hanya berpegang pada notulensi ayah saya. Dan karena bapak saya dipojokkan sebagai jenderal Pentagon berkulit sawo matang hanya karena beliau sekolahnya di Amerika, kasihanlah itu dokumen dibagikan kepada semua bahwa Pak Yani akan melakukan kudeta, Dewan Jenderal akan merebut gitu. Nah sayangnya presiden percaya, sayangnya itu lebih condong percaya kepada Politbiro ketimbang pada Angkatan Darat. Apapun yang dijelaskan oleh ayah saya tidak dipercaya. Akhirnya bapak saya menulis di buku agenda Januari nih, tanggal 18, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air saya. Beliau tunjukkan bahwa memang beliau itu patriot untuk tanah air. Pak Yani benar-benar sosok yang kalau kita bicara konteks keadilan sosial, bicara Pancasila, kita bicara penumpasan
DITI dan lain-lain, Iya. memang itu bagian dari karakter beliau yang memang Iya. ya inilah saya apa Iya. adanya dan Iya. putih-putih, hitam-hitam Iya, gitu ya. tentara kan begitu Mas, prajurit Sabta Marga. Jadi ibu saya yang mengajarkan. Jadi ibu saya tuh selalu memberikan kayak kuliah ya pada kita gitu. Jadi kalau bapak saya itu pendiriannya yang satu, tidak boleh ada negara dalam negara. Healing proses itu sendiri, apa yang kita bisa pelajari dari proses itu? Iya. Apa yang kita bisa lakukan untuk meringankan meskipun tidak bisa melupakan? Apakah ada yang bisa di-share ke kami? Iya, harusnya ada dan harusnya bisa, karena kita juga bertambah dewasa kan. Kita kan mengalami begitu banyak peristiwa yang membuat Indonesia masyarakat menjadi matang ya. Jadi kalau yang saya tahu Mas Giarto itu putranya Pak Suparjo ya, yang wakil komandan. Dia bilang sama saya, Mbak Amelia, bapak saya salah. Saya minta maaf, dia bilang gitu kan. Di situ saya juga tersentak ya paling. Tapi kalau bapak saya nggak diketemukan seumur itu juga nasibnya sama. Nah, jadi di situ kami sharing perasaan memang ya. Dia nangis, saya pun terharu ya. Karena biar bagaimana itu orang tua kita ya. Bu Amel, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita. Ini saya pikir nanti kita harus undang lagi. Boleh. Tapi kita bahas soal petani sama sutra. Oh, itu adalah produksi Magelang. rakyat di pedesaan yang sangat menarik ya. Itu adalah kehidupan selanjutnya, Mas. Oke. Kita bahas kehidupan selanjutnya di sesi berikutnya. Boleh. Baik, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita di podcast Nusantara. Sampai di episode berikut. Hidupkan cinta Indonesia.